Aduh, dedenya makin aktif banget nih, tinggal sebulan lagi ya. Mas, aku bingung nih mau lahiran di mana. Ya Allah sayang, kita harus memutuskan segera mau lahiran di mana. Nanti kalau kamu tiba-tiba lahir gimana dong? Makanya aku bingung. Lebay banget sih Bu. Lahiran di puskesmas aja nak, dekat dari rumah juga. Ibu juga waktu itu lahiran di puskesmas, sehat-sehat aja. Tapi kan Bu, kalau di rumah sakit kan fasilitasnya lebih lengkap. Kamu terlalu khawatir anak pertama. Bu, aku mau yang terbaik buat anak aku Bu. Tapi aku juga mikirin biaya juga Bu. Tapi kan biaya nomor sekian, yang penting keselamatan ibu dan anak. Tapi kita harus realistis Mas. Gimana dong? Nah makanya kata ibu juga apa di puskesmas aja, gratis pakai BPJS. Kayaknya besok aku mau konsultasi ke puskesmas dulu deh, tanya-tanya langsung ke bidan Ani, mungkin dia bisa kasih penjelasan. Ya udah, Mas nanti temenin, semangat ya. Nanti Mas cuti kerja. Jam berapa kamunya? Jam 9 pagi aja Mas, gimana? Ya udah. Makasih ya Mas. Iya sama-sama Neng. Jadi gimana deh, udah memutuskan belum? Masih bingung itu. Tadi saya kan ke puskesmas, terus kata Bu bidan Aninya tuh saya tuh termasuk kategori rendah dan boleh lahiran di puskesmas. Wah kalau gitu ke puskesmas aja kan. Sekarang kan fasilitasnya juga udah lengkap, terus dekat. Aku juga dulu pernah kok lahiran di situ. Enak, bedanya juga fair. Tapi nih ya, dari pengalaman saya, lebih enak di rumah sakit karena lebih nyaman juga. Terus ada dokter spesialis yang langsung nanganin gitu. Itu aku juga masih bingung di situnya. Mending di puskesmas aja deh, kan sekarang juga udah modern. Tapi kan di rumah sakit ada ruang operasi juga. Terus juga kalau ibunya kalau ada apa-apa mendadak kayak pendarahan gitu langsung ditangani sama dokter di ruang operasi. Nggak kayak di puskesmas. Kalian berdua punya poin yang bagus. Gimana kalau nanti aku konsultasi ke rumah sakit aja? Nah betul, cari informasi sebanyak-banyaknya. Ini tuh keputusan yang penting. Kamu jangan buru-buru. Iya San, aku juga dulu sering itu dinilai terus juga survei sana sini. Yang penting kamu nyaman dan yakin sama diri kamu. Gitu ya teman-teman. Makasih ya semuanya. Aku sekarang udah lebih clear kok. Alhamdulillah kalau gitu ya. Sayang, kita udah hampir seminggu survei. Kamu udah ada keputusan belum untuk melahirkan? Kamu udah pikirin matang-matang kan Mas? Aku mau lahirin di puskesmas aja. Serius? Kenapa? Yang pertama Mas, kondisi kehamilan aku ini normal, semua pemeriksaan itu baik. Terus yang kedua, bidan Ani sama tim di puskesmas ini sangat kompeten. Terus yang ketiga tuh biayanya terjangkau Mas. Jadi kita bisa menyisihkan uangnya itu buat perawatan bayi kita nanti. Tapi kalau kamu sama bayi kamu kenapa-napa gimana? Makanya kita akan koordinasi ketat sama Bu Bidan Ani. Terus juga kalau misalnya ada tanda bahaya yang serius, kita langsung ke rumah sakit Mas. Semua itu udah dikomunikasikan dengan baik kok. Ya udah, kalau itu keputusan kamu nggak apa-apa, Mas dukung. Yang penting kamu dan bayi kita selamat dan sehat. Makasih ya Mas udah nemenin aku. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba berubah pikiran pas kontraksi, jangan marah-marah ya. Selamat pagi Ibu Sari sama Bapak Budi ya? Ya, silakan duduk Ibu. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Iya begini Bu Bidan, saya tuh kesini mau konseling tentang kelahiran saya nanti.
biaya kelahiran. Boleh. Permisi Ibu, saya Bisna, mahasiswa kebidanan yang lagi praktek di sini. Apakah saya boleh ikut bareng belajar dengan Ibu? Iya, nggak apa-apa Bu. Saya Terima kasih Ibu. Baik Ibu, jadi gini, untuk pemilihan tempat bersalin itu ada beberapa faktor. Apabila ibu sama bayinya dalam kondisi normal dan tidak ada terindikasi komplikasi, puskesmas juga bisa melayani persalinan dengan baik. Seperti itu. Tapi kalau tiba-tiba komplikasi bagaimana Bu Bidan? Tenang ya Pak. Nah, jadi di puskesmas itu ada sistem rujukan. Jadi nanti apabila terindikasi komplikasi, nanti ibu sama pihak puskesmas akan dirujuk ke rumah sakit menggunakan ambulan. Jadi aman ya Pak. Selain itu Bu, di puskesmas juga pelayanan lebih personal. Mungkin bidan juga bisa lebih fokus dibandingkan di rumah sakit ya. Mungkin karena pasiennya lebih banyak. Atau bisa juga dengan IMD, inisiasi menyusui dini, juga lebih nyaman, aman. Kalau biaya itu gimana ya Bu Bidan? Iya. Kalau menggunakan BPJS itu bisa full gratis tanpa ada biaya. Nah, itu tuh cocok sekali untuk pasangan muda seperti ibu sama bapak. Jadi ini ya Bu, saya jelasin lagi. Nah, bisa dilihat. Nah, apabila di rumah sakit itu, apabila dari rumah sakit, ibu memiliki resiko yang sangat tinggi juga, seperti riwayat sesar, setelah 2 kali sesar. Lalu, misalnya ada bayi susah. Jadi nanti, bagaimana kalau kita sudah SD, nanti saya bikin rujukan ke rumah sakit. Yaudah saya, yuk kita cek sekarang. Kaget Pak ya. Berapa sih pergi Bu Bapak? Makasih, dokter. Kapan saya dapat berita yang saya dapat ini belum tentu. Ya Ibu, bentar. Ini saya tuh mau konseling gitu Bu. Saya masih bingung kalau dari puskesmas atau di rumah sakit. Nah saya tuh mau nanya Bu, kalau di rumah sakit ini kelebihannya apa ya kalau belajar di rumah sakit? Ibu, di sini fasilitasnya lengkap banget. Ada ruang persalinan nyaman, ada ruang operasi 24 jam, terus ada rujuk bila kabelnya butuh perawatan khusus. Hijau. Hijau itu apa suster? Rujuk itu neonatal intensive care, yaitu ruangan perawatan intensif yang buat bayi lahir yang membutuhkan perawatan khusus. Untuk rumah sakit, itu ada fungsi kesiagaan yang memungkinkan ada tim dokter spesialis, ada tim dokter anestesi, ada peralatan yang canggih. Itu kalau tapi apa perlu kehamilan normal itu perlu fasilitas lengkap itu dong? Tidak perlu, karena kalau kehamilan normal, kalau di rumah sakit itu biasanya sudah dilakukan di puskesmas. Loh, berarti dokter yang nyaranin istri saya di puskesmas dong? Dalam kondisi yang normal, dengan itu di rumah di puskesmas juga bisa. Tapi kalau ibu ingin tetap lebih tenang dan bersemangat, melahirkan ibu juga tidak masalah kok. Ibu bisa memilih paket bersalin sesuai keinginan. Tapi kalau untuk soal biaya itu gimana ya? Untuk biaya itu bisa seperti BPJS. Kalau misalkan itu dapat dukungan dari puskesmas. Sedangkan kalau misalkan yang dapat mandiri di sini, itu bisa kena biaya sampai 12 juta untuk melahirkannya. Waduh, mahal sekali ya dok ya? Iya. Makanya itu saya menyarankan di puskesmas saja karena yang terjangkau dan juga harga yang cukup murah. Gitu. Gimana Neng? Ya udah makasih ya Bu. Ibu merawat sama Bu dokter. Alhamdulillah, Ibu Sari sekarang sudah memutuskan untuk melakukan persalinan di sini ya. Nah, sekarang kita bahas untuk persiapan tempatnya. Saya mampir untuk memeriksa kondisi rujukan pada bulan lain. Selamat ya atas keputusannya Ibu. Ibu, ini contoh kasus persalinan maju disiapkan ya. Dalamnya ada peralatan ibu dan bayi. Nah, baik saya jelaskan lagi. Nah, di sini ada tas untuk persalinannya untuk ibunya, ada pakaian ganti, pembalut khusus nifas, sama pakaian dalam. Nah, sedangkan untuk dedenya di sini bisa membawa popok,
baju bayi ataupun topi-topi bayi gedongan gitu ya Bu ya. Nah, oh iya Sar, kamu jangan lupa bawa cemilan sama minuman yang banyak kan kamu nanti persalinan butuh tenaga yang ekstra. Lagi Sari, itu juga Ibu siapin mental juga ya. Terus juga aku dulu ikutan senam hamil, terus juga belajar kayak teknik pernapasan untuk kontraksi nanti, gitu sih. Kita setiap minggunya selalu diadakan senam hamil. Bu Sari harus rajin ikut ya. Saya harus bagaimana Bu Bidan biar saya dukung istri saya untuk melahirkan. Ya, Bapak Ibu harus menjadi pendukung yang baik ya, mendampingi Bu Sari, memotivasi nanti setelah kontraksi bantu pijat seperti itu. Wah, ternyata tanggung jawabnya besar sekali ya Bu Bidan. Iya, semangat ya Mas. Yang terima kasih dalam bidang ini. Kalau misalkan ada masalah sekecil apapun, harus konsultasi langsung ke bidang ini. Gitu ya. Oh iya, ini Bu Sari ada nomor pembelian puskesmas saya yang Ibu bisa hubungi kapan saja 24 jam ya Bu. Alhamdulillah, ya langsung sama Ibu. Sekarang kita jadwalkan untuk pemeriksaan mingguannya ya. Karena sebelum KPL, Ibu harus rajin diperiksa. Siap Bidan, terima kasih ya untuk semuanya. Sekarang saya udah jauh lebih siap untuk melahirkan. Nah, ini baru Ibu Amin yang sudah mencari informasi yang lengkap sebelum memutuskan. Semangat Ibu Sari, kami di sini siap mendukung. Iya sayang, alhamdulillah ya. Yang penting kita udah mengambil keputusan yang baik dan informasi yang tepat. Pemilihan tempat bersalin harus berdasarkan kesehatan ibu dan bayi, kemampuan finansial keluarga, akses fasilitas dengan tenaga kesehatan, komunikasi yang baik dari tenaga kesehatan, dan dukungan keluarga. Puskesmas dan rumah sakit sama-sama aman untuk persalinan normal. Yang terpenting, konsultasi rutin, informasi yang lengkap, dan keputusan yang matang. Kelompok